Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Atsuka Nime. Oke, di video ini gua akan coba membaca manga One Punch Man chapter 169,1 dan 169,2. Sebelum kita baca manganya bersama, jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe channel gue agar gue semangat untuk selalu bikin videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke manga One Punch Man. One Punch Man Chapter 169. Oke, langsung aja kita masuk manga atau komiknya One Punch Man 169. Story by One Art by Yusuke Murata. Chapter 169 ini berjudul Fajar. Di halaman pertama ada Geno, ada Garou yang habis dihajar oleh Saitama, dan dia berkata, apa yang terjadi? Dia datang tiba-tiba dari tempat yang tak bisa aku deteksi, pukulan yang bahkan jauh lebih kuat dari si botak itu. Hei, kau si Hunter Garou bukan? Oh, ini para pahlawan ya, ini tank top tim ini kalau nggak salah nih. Oh iya, udah tank top tim. Garou hanya melihatnya. Lalu ini memang sangat mirip dengan intiku, benar kan? Saat aku sadar aku sudah bawa ini. Oh, ini Saitama memberikan intinya atau core-nya Genos ya, dan bagian selangkangan celanaku juga hancur. Kata Saitama, sungguh fenomena yang aneh. Kata Genos, aku akan hubungkan subkonektor dan coba mengaktifkannya. Wah, oh, inti core-nya diaktifkan ke badan Genos ya, bisa nyala, kata Saitama. Apa yang ini persis seperti yang asli. Wah, ini di inti core-nya si Genos ini ternyata ngerekam semua kejadian Saitama melawan si Garou ya di masa depan itu, di chapter sebelumnya tuh. Mungkin kalau kalian udah baca di chapter sebelumnya tuh, Saitama dan Garou itu berantem ya, adu pukul ke masa depan, ke dimensi lain yang dibantu oleh Blaze. Di saat itu ingatan yang ada dalam inti melewati ruang dan waktu bersama Saitama mengalir ke dalam Genos. Wow, no. Jadi Saitama dan si Garou ini tempur sampai melewati ruang dan waktu itu. Astaga, Dragon. Mantap juga sih emang nih si botak ini. Hei, kau kenapa Genos? Kata si botak. Maaf, kepala aku agak pusing. Ini memang intiku, tidak salah lagi. Kalau begitu, lalu apa ingatan ini? Tak mungkin masa depan yang mungkin terjadi. Melihat situasinya tak ada penjelasan lain kecuali menerima hal ini. Sensei, apa kau bisa ingat sesuatu? Soal apa? Kata Saitama. Si Genos berkata, menurut ingatan di dalam inti ini, kau dan dia datang dari masa depan. Singkatnya, ini hanya ini teori nih. Ini hanya sebuah hipotesis berdasarkan apa yang disebut teori dunia paralel atau multiverse. Tapi aku menduga kalau inti ini berasal dari salah satu dunia paralel yang terbagi akibat dari keputusan tindakanmu. Aku tak tahu di mana titik pembagian itu terjadi atau saat sang pengamat mengambil tindakan, tapi sudah dipastikan kalau ada dirimu yang baru yang terbagi dari dirimu yang asli di titik awal kau berpindah waktu. Lalu kalian bergabung di saat berpindahan sudah selesai. Waktu pembagian dan penggabungan mungkin menjadi petunjuk kapan dunia paralel itu terbagi. Jadi seperti yang kukatakan tadi, di masa depan di mana inti ini berasal, aku telah dibunuh oleh Garou. Bahkan walau kau sudah sangat menahan kekuatanmu, tak mungkin kau akan kalah oleh Garou walau berapapun dunia paralel yang ada. Dan faktanya event yang terjadi di sekitar ini, inti ini telah menjelaskan bahwa walaupun kemungkinan terburuk terjadi,
Dengan kematianku dan semua pahlawan di depan matamu, kau akan melampaui ruang dan waktu untuk menyelamatkan kami semua. Kemampuanmu untuk melampaui dan manipulasi hukum sebab akibat sekarang jadi bukti positif kau adalah simbol kepahlawanan yang sempurna. Seperti yang kuduga darimu, Sensei. Sedangkan untuk prinsip berpindah kembali ke masa lalu, memperkirakan menjadi 3 skenario yang terjadi adalah berdasarkan si botak emang ini mukanya datar ngeselin ini. Berdasarkan teori Batavia, melampaui kecepatan cahaya melewati event horizon meningkatkan masa adalah tingkat jurus serius pasti. Apakah fisika bisa diterap? Gitu ya. Senang melihatmu masih sama seperti biasa. Pokoknya ya sudahlah, kasih saya Tama. Dia tidak ingat, cuma ngedengerin. Cuma nggak ingat. Tindak ini Sensei, dia mungkin membiarkan para pahlawan yang bertarung dan berjuang dengan berani mendapat pujian sebagai tindakan dermawan, seperti yang dia lakukan saat melawan Deep Sea King. Mau bagaimanapun, Sensei, kau bakal melompat ruang dan waktu demi menyelamatkan semua orang, demi menyelamatkan dunia. Tidak Garou, dan tidak siapapun di alam semesta ini selain Sensei yang tahu akan hal itu. Aku, kecuali aku. Ada yang lucu? Tidak. Aku harus menyampaikan hal ini pada orang yang harus mendengarnya. Itu adalah tugasku sebagai seorang murid. Sensei, kau datang di saat terakhir menyelamatkan semua orang. Kau tahu, itu baru namanya seorang pahlawan. Saya tahu berkata, apaan nih kau tiba-tiba? Lagian aku juga biasanya nggak tepat waktu kan? Tidak, kali ini kau tepat waktu. Tareo, Tareo, bangunlah, Tareo. Ya, wah si Garou. Jadi Garou ini godnya kayaknya ya. Kekuatannya tuh udah kembali lagi gitu. Paman, tunggu paman. Mimpi. Aku dengar suara dari sana. Apa yang lain ada di situ? Ora, mati kau Hero Hunter. Kau sudah membuat kami bawa pelur. Sekarang giliran kami yang berburu. Sudah berakhir, semua sudah berakhir. Kehilangan kekuatan surgawinya dari pukulan misterius. Garou tak paham sedikit pun apa yang telah terjadi. Namun anehnya dia menerima semuanya dengan ikhlas. Mungkin itu karena semua sudah diputuskan oleh dirinya di masa depan. Walau Garou tak bisa tahu akan hal itu. Kenapa pecundang? Pukulanmu tak ada rasanya. Sudah cukup. Kalau begini kalian hanya mewakili orang yang terluka. Kau ini di pihak siapa? Yang bawa pelur itu kita. Kau tadi lihat sendiri dia menggila bukan? Kalau kita di sini hanya saling berdebat saja, dia akan membakar kita semua. Siamai Max ya. Manusia monster ini sudah sebelumnya menjadi monster. Keputusan untuk mengeksekusinya sudah mutlak dan tidak akan dibahas lagi. Aku tak ingat pernah setuju. Aku juga. Kau siapa? Emang siapa yang melakukan Garou? Si Blaze ya? Karena vertigo ini aku tak yakin, tapi sepertinya ada orang telanjang yang tiba-tiba muncul mengalahkan Garou dengan satu pukulan lalu terbang pergi. Pola gerakan macam itu tidak seperti kebiasaan Flash. Kebiasaan Blaze, kata apa? Blaze. Maksudmu dia sungguhan datang membantu, tapi kenapa telanjang? Sensei, aku percaya hanya kaulah yang berhak memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan Garou. Memang kenapa? Ya aku tak begitu paham soal hak atau memutuskan sesuatu, tapi kelihatannya dia seperti membiarkan mereka memukulnya. Kenapa tak biarkan saja sampai semuanya puas? Karena itu juga tak begitu berpengaruh. Kata setan, Garou. Bang, Zombie Man. Tunggu. Ada yang ingin ku tanyakan padanya. Zombie Man? Oke, kita langsung ke chapter selanjutnya aja ya. Dari 169,1 lanjut kita ke chapter selanjutnya. Ini chapter kelanjutan dari tadi ya, 169. Garou, tak mungkin manusia bisa mendapatkan kuota sebesar itu hanya dengan monster fikasi, kata Zombie Man. Apa kau yakin tak ada sumber kekuatan lain
yang memakaimu sebagai katalis, contohnya God atau semacam itu. Classify hanya memandangnya saja ya. Salah satu cadres musuh menunjukkan tanda yang sama, God. Bless memang bilang begitu juga. Masa? Saitama. Hehehe. Haha, kau ini bicara apa? God omong kosong macam apa itu? Semua yang terjadi di sini adalah karena diriku sendiri, kata Garou. Ayo bunuh aku, cepat lakukan. Orang ini dia sudah tak ingin hidup lagi. Bahkan dia sendiri setuju denganku. Baiklah, waktunya melaksanakan eksekusi, kata Amai Max. Tunggu. Tareo datang menahan Amai Max. Paman itu pahlawan yang asli yang berkali menyelamatkanku. Cepat lari, paman. Nah, ini pahlawan sebenarnya ini nih, King Engine. Tolong jangan bully dia. Jadi dia si paman yang dimaksud Tareo, kata King Engine. Begitu ya. Jadi monster ini sudah menipu dan memancingmu ke pihaknya, anak yang malang, kata Amai Max. Bukan. Saat ini kami semua harus melakukan tugas kami sebagai pahlawan. Kami tak akan memperlakukannya seburuk dugaanmu. Jadi tolong minggirlah, oke? Kau bohong. Tadi kau bilang mau mengeksekusinya, kata Tareo. Bah, susah ya. Kita harus gimana sekarang? Sudah tak perlu tanyakan lagi. Kita tak bisa biarkan monster itu berkeliaran bebas, bukan? Tentu saja tidak. Apa kau tahu seberapa besar lagi kerusakan yang bisa dilakukan monster gara-gara si Hero Hunter ini? Maksudku, dia kan monster, jadi mau gimana lagi? Nah, ini para pahlawan nih, semuanya pada berdiskusi ya. Tuh kan. Nah, kan muncullah ini 99% laki, 1% kekuatan. King Engine. Oke. Tuan King, kalian semua hentikan itu. King Engine berdetak ya. Ada anak kecil di sini. Maximum Oppo tuh. Tuan King, dia marah besar. Apa kita salah? Hey King. Tuan King, Tareo. Garou. Aku tak akan membiarkan kau membuang nyawamu semudah itu. Jika kau sudah menyakiti orang lain, maka kau harus menebusnya 10 kali lipat, 100 kali lipat dengan menyelamatkan orang lain. Memang itu keahlian kejahatan absolut, bukan? Bagus kan? Kata saya. Semua orang berhasil menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi kalian akan membiarkanku hidup. Kalian akan menyesal. Aku tak akan menyesali apapun. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Dirimu kan yang menyelamatkan Genos dan King. Terima kasih ya. Kita harus apa, Saitama? Oke, kita anggap saja kau menghentikan dia dan menepati janjimu. Aku sendiri niatnya memang mau begitu. Kau tahu, aku yakin dialah yang menyelamatkanmu dan Genos saat kalian terpojok. Kau membuatku muak. Dia kabur, sial, pergi kemana dia? Brengsek. Dia mungkin akan menjadi penjahat kambuhan. Enggak, dia akan baik-baik saja. Kita sebaiknya serahkan saja sisanya pada kakek. Wow. Wah, Metal Knight, kontaknya cuma sudah berakhir. Wow. Pasukan Metal Knight ya. Kapal yang kudesain terkena ledakan nuklir. Sekarang aku akan mulai membereskan radiasinya dan melaksanakan investigasi analisa akan penyerangan ini. Kalian semua mengalami keracunan radiasi parah. Akan ada tes dan dekontaminasi wajib bagi semuanya di lab. Sensei, untuk sekarang Genos, kita minta dokter Kuseno memperbaiki kaki dan tanganmu. Lalu kita bisa mulai cari apa yang tersisa dari apartemen kita di tengah banjir pasang. Ini orang ini udah bosen jadi pahlawan dia tuh. Sebenarnya baik, orang kelar pada ngurusin penjahat, dia mau nyari apartemen. Emang si botak ada-ada aja ya. Oke, itulah pembacaan komik ya. One Punch Man chapter 169,1 dan 169,2. Maaf kalau pembawaannya masih jelek banget ya. Kalau mau dibahas pembahasan di 169 ini, kalau menurut gua kemana si Garou itu ya? Dia mau pergi kemana gitu? Tapi gue juga, maksudnya dia tuh mau kemana sih Garou itu, dan si Saitama sama Genos ini bakal balik dia. Tapi setelah perang ini melawan Garou
apakah Saitama akan menjadi pahlawan kelas S? Ya, kita tunggu aja di chapter selanjutnya 170. Oke, thanks for watching di channel gua. Thanks for watching my channel. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sekian dan terima